Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video channel saya, Tuti Alawiyah Tanjung, NIM 19205056, di mana pembahasan kali ini yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak. Hak adalah kekuasaan atas suatu benda yang diberikan oleh hukum pada seseorang atau kekuasaan untuk menuntut sesuatu dari orang lain. Hak adalah hal yang mutlak menjadi milik pribadi kita dan penggunaannya tergantung diri kita sendiri. Misalnya, hak untuk hidup. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang dan telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Berikut ini adalah jenis-jenis hak warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Yang kedua yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Yang keenam, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. Yang ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. Yang selanjutnya yaitu hak untuk mempunyai hak memiliki pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak dipermudah untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum. Yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat 1. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, melaksanakan tata tertib di sekolah, pembayaran SPP, atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya, dan sebagainya. Dan adapun kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang berisi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 berisi, setiap warga wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 berisi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan dengan ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum. Jika hak dan kewajibannya seimbang, hal ini tentu saja akan membawa manfaat yang bisa dirasakan oleh setiap warga negara. Berikut adalah manfaat yang dapat dicapai jika keseimbangan dibuat antara hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu berkurangnya tindak pengangguran. Penerapan hak dan kewajiban yang seimbang akan mengurangi pengangguran di Indonesia. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 27 ayat 2 bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan mata pencaharian yang memadai. Jika setiap individu sadar akan hak dan kewajibannya, tentu saja lapangan kerja akan dibuka lebih luas di Indonesia. Manfaat yang kedua yaitu hukum yang adil. Diskriminasi terhadap orang kecil tidak akan terjadi jika setiap warga negara menggunakan hak dan kewajibannya dengan benar. Warga negara Indonesia harus berdaulat dengan hukum yang berlaku. Manfaat yang ketiga yaitu terciptanya suasana yang rukun. Sesuai dengan pasal 28J ayat 1 yang memuat kewajiban menghormati orang lain, manfaat yang didapat adalah terciptanya harmoni. Setiap warga negara tidak diizinkan untuk mengambil tindakan yang menyimpang dari hak asasi manusia yang akan mengakibatkan perselisihan. Adapun manfaat yang terakhir yaitu pendidikan yang lebih baik bagi warga negara. Manfaat ini bisa dirasakan jika ada keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Adalah terwujudnya pendidikan yang terjamin. Setiap warga negara diharuskan mengikuti pendidikan dasar sebagai modal untuk membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan. Hubungan hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Adapun sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan perlindungan hukum. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yaitu mengamanatkan adanya unsur persatuan di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban dan mendapatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mencerminkan dalam kehidupan pemerintahan negara dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah, mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengaku ia milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sekian dari video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.